Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dengan channel 1001 Info. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, Sholat duha merupakan salah satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa Rasulullah SAW kerjakan. Bahkan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk mendirikannya. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad. Kesunahan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah pada sahabat juga tunjukkan kepada seluruh umatnya. Namun saat kita mengerjakan sholat duha untuk berhati-hati, bukan pahala yang akan didapat tetapi justru dapat dosa. Hal ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Anda ingin mendapatkan pahala, Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholat duha, karena sholat duha itu adalah amalan para awabin, orang yang suka bertaubat, amalan Nabi yang selalu dikerjakan dan juga para sahabat-sahabatnya. Sungguh luar biasa manfaat jika diungkapkan betapa banyaknya manfaat dari suatu hal tersebut. Namun jika sembarangan mengerjakan sholat duha tanpa memperhatikan waktu yang diharapkan untuk sholat, bahkan untuk sholat apapun, serta menguburkan jenazah, itu pun juga tidak diperbolehkan. Hal ini perlu kami sampaikan agar kita bersama-sama mendapatkan pencerahan. Aturan ini tercantum dalam hadis berikut ini. Dari Ukhwah bin Amir al-Juhani, ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu-waktu tersebut, yaitu matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada di kulminasi titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai naik sedikit, yaitu sekitar jam 6 hingga jam 7 pagi. Itulah waktu yang tidak diperbolehkan sholat duha. Di waktu ini hukumnya haram dan berdosa. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat. Jadi yang kedua, kita pun dilarang sholat duha ketika matahari terbit berada tepat di atas kepala kita. Jika kita berdiri, bayang-bayang kita tepat berada di bawah kita. Itu juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah untuk mengerjakan sholat duha. Dan yang ketiga yang tidak diperbolehkan itu ketika setelah sholat subuh atau sebelum matahari terbit. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, antara selesai sholat subuh sampai dengan matahari terbit juga tidak diperbolehkan. Meskipun waktu itu masih cukup, misalnya Anda ingin berangkat pagi-pagi, sudah melaksanakan kewajiban sunnah yang dianjurkan Nabi, karena waktu seperti itu haram hukumnya. Kita tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha, bahkan sholat hajat pun dan sholat yang lain pun juga haram di waktu setelah sholat subuh. Dan di hadis lainnya pun diterangkan, datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada intinya waktu yang paling aman dan disunnahkan dan berpahala, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu yang paling mudah dipahami antara lain dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Itu yang paling dasar untuk dipahami, waktu yang terbaik untuk sholat duha. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan yang saya bagikan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.